Salam Indonesia. Des Purba mempersembahkan penyajian laporan laba rugi untuk perusahaan industri. Mari kita ingat kembali format penyajian laporan laba rugi untuk perusahaan jasa dan untuk perusahaan dagang atau industri. Perbedaan adalah laba kotor atas penjualan itu sama dengan pendapatan operasional bagi perusahaan jasa. Sekarang, mari kita lihat perbedaan pola kerja antara perusahaan dagang dengan perusahaan industri. Barang dibeli, kemudian barang diterima, lalu barang langsung dijual. Ini adalah karakteristik untuk perusahaan dagang atau pola kerja usaha dagang. Bagaimana dengan industri? Kalau industri mula-mula dibeli bahan baku, ya, kemudian diolah atau diproses baik oleh manusia ataupun mesin atau peralatan lainnya, kemudian produk dihasilkan dan produk inilah yang akhirnya dijual. Kemudian mari kita lihat komponen harga pokok barang yang dihasilkan. Agar bahan baku dapat diubah menjadi produk atau barang jadi, maka diperlukanlah manusia. Nah, penjabaran manusia itu dalam kalkulasi harga pokoknya atau dalam komponen harga pokok kita lihat dalam upah langsung. Kemudian itu belum tentu juga selesai. Usaha industri memerlukan peralatan, memerlukan sarana, yang itu juga memerlukan biaya. Itu namanya biaya overhead pabrik atau biaya pabrik lainnya. Setelah bahan baku ini ada, kemudian ada manusianya, ditambah ada peralatannya, maka dihasilkanlah produk yang akan dijual. Berikutnya timbul pertanyaan, bahan baku langsung itu apa sih? Bahan baku langsung adalah materi yang dapat ditelusuri kandungannya dalam pembuatan satu produk. Bahan baku langsung untuk produk pisang goreng yang dibuat secara tradisional pasti bisa kita lihat terdiri dari pisang, tepung terigu, ya, kemudian ada minyak goreng, dan telur, dan bahan lainnya. Jadi komponen bahan baku langsung itu atau bahan langsung adalah bahan yang membentuk produk tersebut. Kalau ada bahan langsung, tentu ada pula bahan tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan bahan tidak langsung? Nah, dalam kasus produk pisang goreng yang dibuat secara tradisional, bahan baku tidak langsung antara lain gas untuk memasak. Gas itu tidak ada di dalam pisang goreng. Kemudian pembungkus. Pembungkus juga tidak ada di dalam pisang goreng. Kemudian biaya-biaya lainnya. Nah, bahan baku tidak langsung ini atau bahan tidak langsung ini itu masuk ke komponen biaya overhead pabrik. Kemudian bagaimana dengan upah langsung? Upah langsung adalah beban upah untuk karyawan yang bekerja langsung pada lini produksi. Upah karyawan pengadon yang membakar roti atau kue merupakan upah langsung bagi usaha bakery. Sedangkan upah untuk karyawan yang tidak bekerja langsung di lini produksi seperti gaji mandor, gaji security, kasir pabrik, itu tidak dapat dimasukkan ke dalam upah langsung, tapi masuk ke kelompok beban overhead pabrik. Sehingga sudah jelas bagi kita, bahan baku langsung itu adalah yang membentuk produk,
bahan baku tidak langsung itu adalah bahan pendukung dan tidak bisa dilihat di produk atau tidak bisa dirasakan di produk. Upah langsung adalah upah yang bekerja di lini produksi, sedangkan upah tidak langsung adalah upah dari karyawan yang tidak terlibat dalam proses produksi. Contohnya tadi adalah security, mandor, dan seterusnya. Selain itu, biaya overhead pabrik ini adalah seluruh beban produksi yang terjadi di luar bahan baku langsung dan juga di luar upah langsung. Selanjutnya, mari kita lihat format laporan laba rugi untuk usaha industri. Sebetulnya untuk usaha industri sama saja cara atau formatnya dengan penyusunan laba rugi untuk perusahaan dagang. Hanya saja dalam perusahaan industri diperinci mulai dari bahan baku sampai siap untuk dijual. Mari kita lihat penjelasannya. Ini dia cost of goods sold atau cost of sales. Jadi pertama sekali kita hitung bahan baku langsung. Direct raw material, ini bahan baku. Langsung. Pada awal periode 3.700. Berarti ini yang akan dikerjakan. Awal periode sudah ada bahan baku. Kemudian dibeli lagi. Berarti bahan baku semakin bertambah. 19.300. Kemudian dalam transaksi pembelian melekat ongkos angkut. Jadi kita tambahkan ongkos angkut. Ditambah freight in 2.100, total 21.400. Itulah yang disebut dengan harga pokok pembelian. Lalu kita kurangi dengan pembelian retur kalau ada dan pengurangan harga, dan juga dikurangi dengan potongan pembelian. Setelah dikurangi itu, maka dapatlah pembelian bersih. Bahan baku pada awal periode ditambah dengan pembelian, berarti bahan baku kita nambah. Itulah yang standby atau siap untuk diproduksi atau dipergunakan dalam proses. Lalu kita kurangi dengan persediaan bahan baku pada akhir periode. Dapatlah harga pokok bahan baku yang dipergunakan, yang used dipergunakan. Inilah cerita untuk perhitungan pemakaian bahan baku langsung. Nah, selanjutnya bahan baku yang dipakai ini tentu ada yang menggunakannya, ada yang menggerakkannya, ada yang mengolahnya. Siapa yang mengolah? Tentu manusia. Nah, manusia itu memerlukan upah, direct labor cost, atau upah langsung. Jadi kita tambahi dengan biaya manusianya. Ada bahan baku, ada manusia, itu juga belum tentu siap. Contoh, untuk membuat pisang goreng, kalau hanya ada pisang lalu ada manusia, nggak bisa juga. Perlu minyak goreng. Perlu juga peralatan. Contohnya perlu gas, kemudian juga perlu kompor, perlu kuali. Nah, semuanya itu merupakan beban atau merupakan biaya. Nah, biaya itu disebut dengan biaya produksi tidak langsung atau factory overhead. Jadi kita tambahkan dengan biaya produksi lainnya. Total ketiga komponen ini yaitu bahan bakunya yang dipakai, kemudian ada upah manusianya, kemudian ada biaya produksi tidak langsungnya, totalnya itulah yang disebut dengan biaya produksi berjalan.
Total ketiga komponen yaitu bahan baku yang dipakai, kemudian ada upah manusia secara langsung, kemudian ada biaya produksi lainnya. Inilah yang disebut dengan biaya produksi periode berjalan. Ini adalah biaya produksi periode berjalan. Mula-mula ini dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung pada awal periode atau sisa yang belum rampung dari akhir periode yang lalu. Jadi kita tambahinlah itu dengan pekerjaan yang belum rampung atau namanya work in process. Rp2.100. Jadi biaya produksi periode berjalan ini kita tambah dengan barang dalam proses atau work in process inventory pada awal periode. Sehingga barang yang dalam proses untuk periode tersebut bertambah menjadi 37.065. Nah, inilah yang dikerjakan dalam periode berjalan. Pada akhir periode tersebut, kita cek lagi. Ternyata yang tinggal barang dalam proses adalah 1946. Maka kita kurangilah itu supaya kita bisa mendapatkan barang yang sudah tidak dalam proses, atau lebih tepatnya yang sudah jadi, yaitu 35.119. Inilah dia barang jadi yang dihasilkan atau cost of finished goods. Nah, setelah barang itu jadi, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah menjual. Nah, barang jadi yang dihasilkan, ini tadi sudah kita dapat, ini kita jual. Berapa yang dijual untuk periode tersebut atau periode berjalan, kita tambahi dulu. Sisa periode sebelumnya masih ada nggak barang jadi yang belum terjual? Kalau masih ada, kita tambah. Sehingga yang menjadi beban kita sekarang adalah untuk menjual sisa periode sebelumnya ditambah yang jadi dalam periode berjalan. Itulah yang kita sebut, sama istilahnya dengan perusahaan dagang, barang yang tersedia untuk dijual. Atau dalam hal ini adalah barang jadi, kos dari barang jadi yang siap untuk atau yang tersedia untuk dijual. 36.989 dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir, dapatlah harga pokok barang yang dijual atau cost of sales. Ini dah dia yang tadi, yang inilah kemari. Ya. Itulah yang disebut dengan harga pokok penjualan. Demikianlah cara menyajikan informasi laba rugi untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri. Terima kasih. Salam Indonesia.